Halo guys, dengan Ardian Prihadi di sini. Seperti biasanya saya akan memberikan cerita-cerita misteri kepada kalian. Jadi jangan lupa ya, selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan untuk edisi kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu urban legend yang ada di Jepang, yaitu Teke-Teke. Tonton videonya sampai habis ya. Teke-Teke adalah salah satu urban legend yang ada di Jepang. Kemarin kita juga sempat membahas salah satu urban legend dari Jepang ya teman-teman, yaitu Kachisuko Onna, yaitu hantu yang mempunyai mulut robek. Kalau kalian penasaran tentang Kachisuko Onna, kalian bisa lihat videonya di channel ini. Ya, kita kembali ya ke Teke-Teke. Jadi Teke-Teke ini adalah salah satu urban legend yang sangat terkenal di Jepang. Ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Keshima Reiko. Dia pada saat itu pulang dari bekerja di tengah malam, dan ketika dia mau menuju ke stasiun untuk pulang ke rumahnya, di tengah jalan si Keshima Reiko ini dihadang oleh beberapa pemuda yang mempunyai niat tidak baik untuk mengambil harta dari Keshima Reiko ini. Kemudian karena memang Keshima Reiko ini sendirian, jadi dia tidak berdaya ya menghadapi beberapa pemuda yang berniat tidak baik tersebut. Akhirnya Keshima Reiko dibuang. Jadi dia dibuang, dia kan ada di atas gitu ya, di atas, kemudian dia dibuang di bawah. Dan kebetulan di bawah itu adalah rel kereta api. Ketika dibuang, sebenarnya Keshima Reiko ini dalam keadaan hidup teman-teman. Namun karena memang dia jatuh dari atas, badannya juga terasa sakit, si Keshima Reiko ini belum sempat melarikan atau bangun. Akhirnya tubuhnya terlindas oleh kereta api yang kebetulan lewat di atas rel tersebut. Tak ayal akhirnya Keshima Reiko tubuhnya terpotong menjadi dua. Dan konon katanya hantu Keshima Reiko ini gentayangan. Beberapa kejadian juga pernah diceritakan bahwa beberapa penduduk di Jepang itu pernah ditemui hantu dari Keshima Reiko. Keshima Reiko ketika pada malam hari di stasiun tersebut sering menampakkan dirinya. Ada beberapa warga di Jepang yang pernah melihat penampakan dari Keshima Reiko. Nah, Keshima Reiko ini ketika menghantui orang-orang yang ada di stasiun itu menunjukkan tubuhnya yang terpotong menjadi dua. Dan dikisahkan Keshima Reiko itu membawa senjata ya teman-teman, yaitu seperti arit gitu ya, saya tidak tahu apa itu namanya. Jadi ketika ada orang yang ada di stasiun tersebut tengah malam dan menemui hantu Keshima Reiko ini, harus segera lari dan menghindari secepatnya dari Keshima Reiko. Nah, kalian kepengen tahu asal muasal nama Teke-Teke itu dari mana? Katanya sih ya, jadi nama Teke-Teke itu diambil ketika si hantu Keshima Reiko ini dia berjalan dan menyeret tubuhnya yang separuh tadi, dan ketika dia berjalan dengan separuh tubuhnya itu mengeluarkan suara Teke-Teke gitu. Jadi kisahnya kurang lebih seperti itu. Ada second version ya teman-teman, atau versi kedua tentang hantu Teke-Teke selain Keshima Reiko yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi dikisahkan ada seorang siswi yang sering mengalami perundungan ataupun pembulian dari kakak-kakak kelasnya. Kemudian di suatu hari ketika siswi ini mau pulang ke rumah, dia menuju ke stasiun dulu ya, dan kemudian di belakangnya ada kakak-kakak kelasnya yang suka membuntuti dia. Dan dengan bercandaan akhirnya kakak-kakak kelas tadi mendorong tubuh dari siswi tadi hingga jatuh ke dalam ke bawah. Kemudian tidak lama akhirnya ada kereta api yang melindas tubuh dari siswi tadi, dan tak ayal akhirnya siswi tadi meninggal dunia dan tubuhnya juga terpotong menjadi dua. Dan konon katanya seperti Keshima Reiko ini, si siswa ini sering menampakkan dirinya pada tengah malam ketika
stasiun ini kosong. Jadi katanya si siswa ini mencari tubuhnya yang satu lagi. Jadi kan dia terlindas jadi dua. Jadi tubuh atasnya ini mencari tubuhnya yang di bagian bawah yang sampai sekarang katanya tidak ketemu. Katanya ya teman-teman ya. Jadi karena memang ini urban legend, jadi tidak tahu apakah cerita urban legend itu benar atau enggak. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan hantu dari TK-TK siswa ini katanya kalau misalnya malam dia itu sering mencari tubuhnya yang tidak ditemukan tadi. Saya juga heran ya teman-teman, kalau misalnya memang tertabrak kan harusnya tubuhnya walaupun terbagi dua, terbagi berapapun harusnya kan ada di situ. Konon katanya bagian tubuh yang bawah itu tidak ketemu hingga sekarang. Jadi ya kalau misalnya kalian percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan ya. Karena memang cerita urban legend kita nggak pernah tahu tentang kebenarannya. Baik, untuk edisi kali ini hantu TK-TK sampai sini dulu ya. Kalian jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.